Dengarkan pernyataan dari Presiden Joko Widodo tentang pengambil alihan mayoritas saham PT Freeport Indonesia. Disampaikan bahwa saham PT Freeport sudah 51,2% sudah beralih ke PT Inalum dan sudah lunas dibayar setelah PT Freeport beroperasi di Indonesia sejak 1973, dan kepemilikan mayoritas ini akan kita gunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Indonesia adalah negara terkaya di dunia. Tidak ada negara sekaya Indonesia di muka bumi ini. Kenapa demikian? Indonesia negara yang memiliki 7 kekayaan alam sekaligus. Yang pertama, kita punya tambang emas terbaik dan terbesar di dunia, yang berada di Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, mana membuat Amerika ingin menguasai emas kita ini. Kekayaan emas yang ada di Papua ini memiliki jumlah yang sangat besar sekali. Maka kalau dieksplorasi, ini akan menjadi sumber kekayaan terbesar bagi kita. Apalagi konon belakangan ditemukan ada uranium di bawah emasnya, di mana uranium ini harganya 100 kali lebih mahal dari emas. Hari ini emas berapa per gramnya, Bu? 700.000 dikali 170 juta. Nah, uranium 1 gramnya 70 juta. Nah, kita lebih dari ton. Ya, luar biasa. Nah, ini kayanya Indonesia hanya dengan emas saja. Ada satu lembaga survei dari majalah The Mining International, ya, itu melakukan survei untuk meneliti seberapa besar kekayaan Freeport. Ya, pada 1 tahun saja dihitung, tahun 2007, The Mining International pernah meneliti kekayaan emas kita. Freeport di tahun 2007 saja penghasilannya 6.255 miliar dolar. Ya, Bapak Ibu, bukan rupiah. Kursnya ini adalah dolar. Ya, 6.255 miliar dolar. Ini tahun 2007. 2007 dolar berapa? 12.000, 10.000. Kalau seandainya saat itu 10.000 ya, andaikan dolar saat itu 10.000 dikalikan 625 miliar, 6.255 miliar dikali 10.000 berapa? 62.555 triliun rupiah. 1 tahun, Bapak Ibu, hutang kita lunas hanya dengan penghasilan 1 tahun. Betul ya hitungannya? Allahu Akbar. Faqad bihadza dhahab takun Indonesia hadza agna balad fil alam. Hanya dengan emas ini bangsa kita sudah kaya. Ada satu lembaga survei melakukan penghitungan, mengaudit kekayaan emas kita. Nah, andaikan dari sejak emas kita dieksplorasi pertama kali tahun 1967, di era Presiden Soeharto berkuasa 1 tahun ini, 1 tahun pertama, ya, atau 2 tahun pertama. Kemudian jika dihitung semua emas itu dikumpulkan yang sudah dieksplorasi, plus ditambah emas yang belum dieksplorasi, ditambah uranium yang ada di bawah emas, itu dijumlahkan semua, maka per kakak Bapak Ibu, catat, per kakak bisa mendapatkan 2,7 ton emas per kakak. Ibu punya berapa kilo emas di rumah? Punya berapa kilogram, Bu, emas di rumah, Bu? Saya punya 185 kilogram emas di rumah. Mohon maaf, saya tidak sombong ya. 185 kilogram emas di rumah. Mas Ali, Mas Raihan, Mas Sauki, Mas Syafiq, kalau dijumlah itu sekitar segitu. Bayangkan, per kakak dapat 2,7 ton emas, Bapak Ibu, di Indonesia. Bapak Ibu, ayo, mimpi apa yang belum kita wujudkan? Silakan dengan 2,7 ton emas. Sejak Jokowi memimpin Indonesia di tahun 2014, salah satu program besarnya adalah menguasai kembali sumber daya alam Indonesia yang selama puluhan tahun dikuasai oleh asing. Jokowi berpatokan pada Undang-Undang Dasar 1945, terutama di pasal 33 ayat 2, yaitu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Bunyi undang-undang ini gagah memang, tetapi cara menguasainya juga tidak gampang. Sumber daya alam Indonesia yang kaya raya sejak dulu dijual kepada asing melalui berbagai macam peristiwa, terutama peristiwa politik. Tahun 1961, Presiden RI pertama Soekarno sedang gencar-gencarnya merevisi kontrak pengelolaan minyak dan tambang di Indonesia yang dikuasai oleh asing. Soekarno dulu ingin minimal 60% keuntungan perusahaan asing harus menjadi jatah rakyat Indonesia.
Supaya kita bisa menguasai sumber daya alam kita sendiri, Soekarno bahkan mengirimkan banyak mahasiswa pintar untuk belajar ke luar negeri. Tapi kemudian kita tahu, Presiden Soekarno terguling karena peristiwa G30 SPKI di tahun 1965. Dan entah, karena kebetulan 2 tahun sesudah peristiwa PKI itu, tepatnya di tahun 1967, Freeport pun menguasai tambang di Papua. Sejak itu, Indonesia hanya menjadi tamu di rumahnya sendiri karena posisi perusahaan Freeport dan Indonesia sejajar lewat kontrak karya yang dikeluarkan oleh pemerintah kita sendiri. Dan ketika Jokowi memimpin, dia ingin mewujudkan kembali mimpi Soekarno, yaitu menguasai kembali sumber daya alam kita. Tapi itu juga tidak mudah karena Indonesia harus berhadapan dengan dunia internasional kalau mengambil alih semua penguasaan itu dengan sembarangan. Salah ambil sikap sedikit saja bisa jadi asing kembali di negara ini dan peristiwa PKI kedua terjadi di Indonesia. Jokowi bermain cerdik dan legal. Kontrak-kontrak karya yang membuat banyak perusahaan minyak dan tambang asing menjadi raja di rumah kita diubah menjadi hanya izin usaha penambangan khusus atau IUPK. Posisi sekarang berubah, Indonesia jadi berdaulat karena punya hak keluarkan izin dan membatalkan izin penambangan. Seandainya perusahaan-perusahaan asing itu tidak mau mengikuti peraturan di negeri ini. Peraturan apa itu? Salah satunya adalah perusahaan asing di Indonesia harus melepas sahamnya ke pemerintah Indonesia. Pelepasan saham sebagian dari perusahaan asing ke Indonesia ini disebut dengan divestasi. Tentu pelepasan itu harus dihargai dengan konsep jual beli supaya legal dan sah di mata dunia internasional. Dan perusahaan asing di Indonesia tidak bisa menolak supaya mereka tetap dapat izin usaha penambangan di negeri ini. Dan begitulah caranya Indonesia mendapat 51% saham PT Freeport Indonesia, yang berarti kita menguasai mayoritas saham, dan itu juga berarti kita punya kuasa terhadap perusahaan tambang besar Freeport beserta seluruh aset, teknologi, dan cadangan tambang.